aku bikinnya kayak gimana sih. Hai guys, halo semuanya, halo. Hai, halo semuanya. Hai, aku kelihatan jelas gak guys? Lagi apa? Aku baru pulang gereja, ini baru sampai rumah. Enggak sih, udah selesai. Abis mandi, abis beres-beres. Kalau kita keluar, maksudnya kalau kita pergi dari suatu tempat, kita harus beres-beres dulu ya gak sih? Ya gak sih? Kebersihan nomor 1 guys. Seperti yang aku bilang tadi di Twitter, jangan lupa mencuci tangan. Sumpah itu sebenarnya random banget aku bilang kayak jangan lupa mencuci tangan. Ya biar jangan lupa cuci tangannya gitu. Karena kenapa ya? Karena kalau misalkan kalau misalkan gara-gara pandemi gini, mungkin kan karena udah kebiasaan pandemi gitu ya. Jadi tuh aku tuh ngerasa, kalau aku nggak tahu orang lain, cuman kalau aku pribadi tuh aku lebih ke apa ya, kalau misalkan udah lama nih 1 jam aja gitu nggak nyuci tangan tuh rasanya kayak pengen nyuci tangan, ngerti gak sih? Halo kakak Nai, say hi. Halo kak Ica. Begitu, jadi tuh aku ngerasa kayak pengen nyuci tangan aja gitu, ngerti gak sih? Ya pokoknya kayak gitu lah guys. Kalian kayak gitu juga gak sih? Karena kalau aku sejak pandemi, jadi aku jadi sedikit ngerasa kayak gitu sih. Aku ngerasa kalau ya jadi lebih, kebersihannya jadi lebih meningkat 2 kali lipat gitu guys. Ya gak sih, kalau aku sih kayak gitu ya. Jadi aku lebih apa-apa tuh kayak pengennya cuci tangan gitu, kayak apa-apa pengennya hand sanitizer gitu. Kayak gitu sih, jaga kebersihan ya guys. Tuh. Halo semuanya, hai. Kalian tadi lagi ngapain aja nih hari ini? Kan maksudnya hari ini hari libur ya guys. Jadi kalian tuh ngapain gitu biasa di hari libur kayak gini? Muka aku tuh kelihatan jelas gak sih? Aku tuh mau bikin kayak kemarin, cuma muka aku kuning semua. Ini gimana caranya? Ya ampun. Abis terawih, rebahan, abis terawih. Selamat Paskah juga. Habis nugas, semangat yang nugas. Aku juga banyak tugasnya guys sebenarnya. Aku habis selesai SR ini, aku juga akan mengerjakan tugas kok. Aja tenang aja, kamu tidak sendirian. Ya aku tuh kayak pakai kacamata terus, maaf ya guys. Tidak lah ya. Biar bisa melihat dengan baik gitu. Halo. Hai semuanya yang baru join. Lin minta semangat buat besok kerja. Semangat Kak Dimas, pasti bisa. Fighting. Semangat Ganbate, oh my god. Sampai ini ya. Sampai goyang gitu. Semangat kakak, semuanya pasti bisa. Hari ini aku mau ngebahas apa ya? Supaya kita santai-santai aja gak sih, sama seperti biasa. Karena kalau misalkan SR sama aku, showroom sama aku itu temanya adalah santai. Jadi semuanya yang gak perlu maksudnya kayak kalau bisa nonton aku gitu. Tapi kalau misalkan gak nonton aku secara, maksudnya kayak bener-bener lihat muka juga gak apa-apa gitu. Kayak kamu lihat sambil ngelakuin sesuatu juga gak apa-apa gitu loh. Misalkan kalian ada tugas atau apa ya, kalian bisa sambil ngerjain tugas tapi tetap join SR aku gitu. Jadi maksudnya sambil dengerin showroom aku juga gitu loh, biar apa ya biar aku nemenin kalian aja gitu gak sih. Makanya aku pengen bikin tema showroom aku tuh yang santai-santai aja gitu, yang intinya yang bisa buat nemenin kalian guys. Baru aku dari kemarin tuh pasang ini tau guys, pasang apa namanya, pasang lagu, tapi ternyata kayaknya nggak kedengeran deh. Aku nggak tahu, kayak pasang lagu buat background gitu, background song, tapi nggak tahu kayaknya nggak kedengeran gak sih. Hari ini aku lupa, aku hari ini mau ngebahas
Mungkin ini gak sih pertanyaan-pertanyaan. Aku akan membahas pertanyaan simple dari internet. Aku nggak tahu. Aku cuma cari random doang. Terus kayak semacam apa ya? Semacam kayak Q&A gitu guys. Jadi kayak misalkan pertanyaannya apa nih, terus aku jawabin gitu aja gak sih. Terus kayak kalian juga bisa ikut jawabin juga gitu di chat. Oh my god, tadi ujian besok. Semangat Kak Salwa. Pasti bisa. Semangat. Oke, aku harus ke atas sih. Ya. Oh my god. Oh, udah pada ujian ya. Semangat yang ujian besok. Semangat juga yang kerja untuk besok, yang ngerjain tugas, atau yang cuma rebahan juga. Nggak apa-apa, tetap semangat. Karena rebahan tuh juga effort loh guys. Karena ya kadang-kadang orang ya kalau misalkan terlalu sibuk atau misalkan ya kayak gitulah, kadang-kadang tuh lupa buat rebahan, lupa buat istirahat gitu loh. Itu suatu hal yang perlu diapresiasi gitu guys. Jadi semangat juga untuk yang rebahan. Ada yang nanya makanan favorit Kak Lin. Aku udah pernah bilang sih, aku paling suka sushi. Yes, aku tuh bisa bener-bener kalau makanan apa ya, kalau misalkan makan sesuatu tiap hari itu bisa bosen kan, kayak kadang-kadang aja kayak makan nasi aja tuh bisa bosen gitu. Cuma kalau misalkan nasi tuh kayak nggak bosen gitu. Kayak aku tuh makan nasi, makan sushi tuh kayak nggak bosen, kayak pengen makan terus, ngerti gak sih? Kayak nggak ada bosen-bosennya gitu. Aku udah selesai ujian tapi dapat bocoran soal terus. Gimana ceritanya? Berarti besok harus dapat 100 ya guys. Harus dapat 100 nih. Aku lagi makan mie ayam. Wow, kemarin aku juga makan mie ayam. Mie tuh enak banget tau. Aku bahkan ya kalau disuruh milih nasi atau mie, aku bakal pilih nasi. Ya gak sih? Aku bakal lebih pilih nasi karena bakal pilih mie karena kalau mie itu mie lebih tapi nasi juga bervariasi sih. Mie tuh lebih nggak enakin gak sih, nggak tahu ya, karena mungkin karena kita dari kecil, dari kayak zaman orok ya sih, orang ngomongin zaman orok ya, zaman kecil tuh selalu makan nasi ya kan, jadi itu udah bener-bener gegabah banget gak sih. Iya, gegabah buang gabah jadi begah ya, itu bahasa itu kayak jadi begah gitu. Tapi ya kalau kadang-kadang kalau misalkan nggak makan nasi juga pasti kita nyari nasi guys. Misalkan ya mungkin kebiasaan orang Indo nih, kayak kita kan udah kebiasaan makan nasi. Misalkan nih kayak 2 hari doang kita kebanyakan makannya mie atau makan yang lain. Terus kayak pasti hari ketiga kita tuh nyari nasi ya gak sih, kayak aduh kayak gue harus makan nasi nih, entah kenapa ya gak sih. Parah banget, emang kayak gitu tau. Nggak makan nasi nggak kenyang, iya bener banget. Kalau orang Indo tuh kayak gitu, aku tuh juga bingung. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir kayak orang luar negeri yang maksudnya yang mungkin orang luar negeri tuh mereka nggak makan nasi juga nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya ya hidup-hidup aja dan kenyang-kenyang aja emang. Padahal sebenarnya sama aja semua makanan kan. Cuman aku juga kayak gitu sih, kayak kalau nggak makan nasi tuh kayak kurang gitu karena udah kebiasaan. Padahal kayak sebenarnya sama aja nasi atau mie gitu ya. Wah, minum es pakai nasi. Iya, maksudnya buat ini gitu. Maksudnya makan nasi pakai es. Gimana sih maksudnya? By the way, fun fact, aku dulu waktu masih kecil kan lumayan susah buat makan ya. Maksudnya aku tuh model yang waktu masih kecil tuh aku ngemut makannya. Jadi tuh nggak yang cepet makannya kebeber langsung makan, langsung telan gitu. Nah, terus tuh dulu aku tuh diakalinnya kalau aku mau makan katanya ya, aku juga agak lupa-lupa sih. Katanya aku tuh kalau diakalin makannya biar aku mau makan dikasih agar, dikasih puding, aneh banget. Jadi aku tuh makan nasi pakai puding atau enggak nasi pakai agar gitu baru aku mau makan cepet. Aneh banget gak sih? Parah.
Kalau kalian dulu kebiasaan masa kecilnya apa? Kalau aku sih dulu, ya kalau misalkan masalah makanan aku tuh kayak gitu, itu cukup aneh sih. Kayak waktu aku gede, aku mikir kayak, ya ampun aku aneh juga ya dulu, kenapa makan nasi pakai agar, ya ampun. Aduh. Atau enggak dulu, ya paling kayak gitu. Atau enggak biasanya apa ya kalau anak kecil, ya kayak gitu sih. Terus anak kecil entah kenapa lebih suka mie daripada nasi, iya gak sih? Aku kayak dulu juga lebih suka mie daripada nasi. Kayak kalau makan mie tuh lebih mau gitu, pasti cepet makannya. Kalau makan nasi tuh kayak diemut, dibikin lama-lamain, kayak gitu-gitu. Parah banget. Iya, bumbunya bikin enak tau. Kalau mie kan kalau nasi kan soalnya plain itu aja kan. Dan kalau misalkan masih kecil, jarang gak sih dibikinin nasi goreng? Sering juga sih ya zaman sekarang, ya nggak tahu sih. Tapi ya kayak aku dulu jarang deh waktu masih kecil kayak dibikin nasi goreng gitu. Pasti soal nasi putih itu gak sih? Betul, karena mie itu enak. Mie goreng bakal udah dingin, enak banget. Cilin percaya gak kamu si aku satu-satu yang masak? Percaya gak nih? Percaya dong ya. Mantap Kak Aliska. Widih. Aduh, sampai keselak. Dapet disko. Wow, terima kasih dari Kak Dharma 242. Wih, ini kayak kemarin juga ada nih. Aku inget nih, Kak Dharma 242. Betul tidak? Wow. Kalian kayak cuma bisa lihat muka aku yang daerah sini ya, kayak gini gelap. Tau gak sih kalian kayak apa? Ingat gak sih dulu kalau misalkan di Indonesia Mencari Bakat ada yang namanya Hudson, yang satu setengah jadi cewek setengah jadi cowok. Tapi itu keren banget sih, dia hebat banget bisa kayak gitu. Aku sampai salut, tau gak sih? Oh, dapet disko lagi, hebat. Dari Kak Jong Sung Hye. Widih, makasih kakak. Iya, itu keren banget. Kayak dia bisa kayak misalkan ini kayak side cowoknya kan, terus kayak ini kayak jadi cewek, gitu gak sih? Itu hebat sih, itu keren banget. Masalah dia yang menang ya? Atau siapa yang menang ya? Aku lupa sih. Aku kayaknya nggak terlalu ngikutin sih, tapi aku tahu kalau dia yang main itu. Yang main itu, maksudnya yang kayak cewek cowok gitu, hebat sih dia, keren parah. Hai semuanya yang baru join. Oh, banyak yang nanya ya, Kalin hobinya apa? Tadi kayak aku lihat banyak yang nanya Kalin hobinya apa. Oke, berhubung kita emang hari ini showroom yang ngomongin kayak pertanyaan-pertanyaan gitu, hobi aku banyak sih sebenarnya. Kalau masalah hobi tuh sebenarnya tergantung mood gak sih? Kalian kayak gitu juga gak sih guys? Karena aku tuh ya sebenarnya tergantung mood. Cuman kalau yang paling sering dilakukan adalah aku tuh suka baca buku. Aku juga suka kalau misalkan melepaskan penat gitu ya. Aku tuh suka baca aku tuh suka main musik gitu, karena kadang-kadang kalau misalkan main musik tuh lupa waktu aja gitu, terus juga lupa waktu, terus jadi kayak bisa menghiraukan dari segala masa kayak apa ya biar kayak maksudnya fokus di situ aja gitu. Karena kalau main alat musik kan kita harus fokus ya, maksudnya ya biar bisa bermain dengan bagus kita harus fokus gitu. Itu kan kayak makan waktu ya, dan kita fokusnya tuh ke itu terus gitu loh, nggak kemana-mana lagi. Ya itu sih yang bikin enaknya juga gitu guys. Terus kayak hobi selanjutnya aku suka makan. Tuh gak sih fun fact, jadi tuh aku tuh kalau sekali makan tuh aku nggak bisa banyak. Jadi aku makannya tuh sebenarnya dikit tapi tuh banyak, sering. Kayak misalkan nih aku makan nasi gitu ya kan, selalu nggak bisa banyak gitu loh, ngerti gak sih? Bahkan sepupu aku yang masih umur 7 tahun tuh kayaknya lebih banyak dari aku makan nasinya. Cuma kalau aku tuh lebih dia 7 tahun udah berapa tahun sih? Ampun, aku aja lupa. Udah kayak nenek-nenek, tau gak sih, lupa semuanya. Aku lupa, pokoknya dia masih kecil kan, dia tuh makannya kayaknya makan nasi lebih baik dari aku. Karena aku tuh kalau misalkan ambil nasi banyak takutnya tuh gak habis, karena emang bener karena aku tuh cepet kenyang, cuman cepet laparnya juga. Iya, lebih suka ngemil, jadi tuh kayak makannya dikit nih sekali makan, tapi tuh ngunyah mulu, kayak pengen ngunyah mulu gitu loh. Itu deh kebiasaan dia.
terus kayak ngomongin tuh aku tiba-tiba jadi inget ngomongin soal makanan. Dulu waktu masih sekolah kan aku dulu bawa bekal kan. Kadang-kadang beli juga sih, cuman tergantung, karena waktu itu aku udah pernah cerita kalau misalkan beli itu susahnya di sekolah adalah ngantrinya lama, dan aku kan aku bukan model orang yang makannya cepet, jadi tuh nggak bisa kalau kayak dicepet-cepetin, diburu-buruin sama waktu, ya ujung-ujungnya aku nggak makan apa-apa, dan ya ujung-ujungnya lapar dong kalau nggak makan apa-apa ya kan, terus nggak bisa mikir, apalagi kalau udah ulangan gimana gitu guys. Jadi aku jaga-jaga, aku bawa bekal gitu kan. Terus dulu kalau misalkan bekalnya cuma dibawain kayak nasi pakai telur, aku tuh selalu beli snack di sekolah, keripik atau apapun itu, terus makan pakai nasi tuh gak sih. Saking sedih sampai kayak mikir kayak ini gue ada gizi gak ya, kayak makan beginian terus ya, sering gitu tau gak sih. Tapi kayak bukan aku doang, teman-teman aku juga kadang-kadang kayak gitu. Kalian pernah gak sih? Soalnya tuh ya entah kenapa kalau misalkan makan, karena kayak makan nasi nih misalkan pakai telur gitu ya, sebenarnya tuh udah enak gitu, cuman pengen sesuatu lebih lagi gitu ya, kayak pengen aduh kayaknya ini kurang gitu, butuh sesuatu gitu, butuh buat di crunch gitu. Terus kayak udah akhirnya beli snack. Terus entah kenapa bumbu-bumbu di snack itu selalu menggugah selera ya gak sih, jadi bikin kita tuh makan lebih banyak dan lebih cepat ya gak sih, karena kayak bumbunya tuh enak banget, bahkan bisa makan pakai nasi ya gak sih. Aku nggak bisa sebut merek guys, aku nggak bisa sebut merek guys, jadi aku nggak mau kasih tahu snacknya apa. Tapi dulu aku ganti-ganti sih sebenarnya, bukan snacknya itu aja kayak gitu. Iya, generasi micin ya ampun, parah banget. Aku mikir ini gila, gue tiap hari makan nasi pakai snack nih, mohon maaf nih gimana nih gitu. Cuma kayak udahlah ya. Atau nggak dulu biasanya di kantin tuh jual kayak gorengan, tapi gorengan itu bukan gorengan yang cireng gitu-gitu, gorengannya itu kayak risol atau sosis gitu. Biasa sosisnya enak tuh kalau dimakan sama nasi. Oh dulu pernah kantin aku jual cilor apa ya, bulat-bulat tuh apa namanya guys, yang pakai telur. Oh cilor berarti ya, itu yang bulat yang ditusuk terus kayak di luarnya dilapisin sama telur, itu seenak itu. Kayak berapa, apalagi kalau baru digoreng. Terus tuh gak sih yang bikin makin enak itu adalah minyaknya itu yang tidak sehat. Kalian inget gak sih dulu kalau minyaknya tuh gak sehat sebenarnya, gak enak banget. Bukan gak enak banget, maksudnya kayak gak sehat banget, cuman yang nggak sehat itu yang enak guys, malah. Gak sih dulu biasanya kalau abis digoreng, karena orangnya rame kan yang ngantri, jadi tuh abis digoreng langsung dimasukin ke dalam plastik, terus langsung dikasih ke kita. Jadi dia nggak perlu nunggu sampai minyak kayak ini lagi, sampai minyak kayak hilang gitu kan. Nah terus jadi tuh waktu kita makan tuh minyaknya tuh bahkan kayak air, jadi tuh gak sih kayak saking banyak kayak gitu di plastik. Tapi kayaknya itu yang bikin enak guys, aku juga nggak tahu sih, cuma tuh enak banget. Apalagi kalau pulang sekolah makan itu. Maaf ya aku pegang rambut terus, rambutnya kayak aduh. Iya, minyak gorengnya sampai ini tau gak sih, itu nggak tahu sampai butek gak sih, kayak dipakai itu terus. Tapi kayak ya udahlah, entah kenapa ya kita kalau zaman sekolah dulu, kalau misalkan kalau sekarang kan udah online ya, kalau dulu waktu offline suka membohongi diri sendiri gak sih. Kayak misalkan kita tahu itu nggak sehat, kita tahu itu kayak itu kayaknya minyaknya udah dipakai berpuluh-puluh kali, tapi ya udahlah tetap beli, tetap kayak ya udahlah nggak apa-apa lah hari ini, tapi besok dilakuin lagi, beli makanan yang nggak sehat lagi. Gitu terus gak sih, parah banget. Aduh. Iya, kayak enaknya itu tuh gak sih. Terus kayak lucunya kalau misalkan makan sama teman-teman, kayak misalkan nih kita ngomongin itu kayaknya itu udah gak sehat banget gak sih, lu lihat gak sih, misalnya kayak lagi ngomong sama teman gitu ya, kayak lu lihat gak sih itu minyaknya udah berapa kali menurut lu gitu dipakai gitu kan. Terus kayak wah itulah esensinya gitu, esensi yang bikin enak gitu loh. Padahal kita sama-sama tahu itu sama-sama kayak nggak sehat gitu loh. Tapi ya udahlah ya, tinggal nunggu sakit perut. Tapi jujur aku puji Tuhan selama ini nggak pernah sakit perut sih. Maksudnya kayak gara-gara makanan sekolah yang mungkin sangat kotor atau gimana ya, aku nggak tahu sih. Kayak nggak pernah sakit perut. Maksudnya biasa aja gitu loh. Apa sudah terbiasa, perutnya sudah disekolahkan soalnya guys.
disekolahkan untuk makan makanan kotor. Parah banget, aduh capek deh. Karena dulu kalau di sekolah kalau nggak jajan tuh nggak afdol apa sih namanya, iya gitu, iya gak sih, kalian juga gitu gak sih? Kalau kayak aku tuh gatel orangnya, maksudnya kayak gatel pengen makan gitu loh, kayak pengen ngunyah. Jadi sementara kan kalau misalkan bawa bekal kan ya bawa cuma sekali tuh selesai, langsung dimakan langsung habis gitu kan. Jadi tuh harus jajan lagi, dan aku tuh gatel kayak nanti kayak tiba-tiba pengen beli jus, pengen beli minum, atau enggak pengen beli makan. Tapi makan tuh paling sering ya, karena kalau minum tuh kayak kurang gitu. Kalau minum kan cuma kayak sirup gitu doang, kalau makan kan kayak banyak gitu cita rasanya ya. Jadi tuh lebih sering beli makan sih. Terus kayak gatel gitu, kayak pengen aja belanja sesuatu, padahal sebenernya misalkan nih nggak lapar, cuma pengen ngunyah aja. Ya gak sih, kayak nggak lapar cuma pengen ngunyah aja, kayak ya udah beli aja gitu loh, ngerti gak sih? Aduh, gitu guys. Oke. Cilin tips ngomong cepet dong. Aku tuh emang ngomong cepet, aku dibanding sama teman-teman aku ya, aku tuh nggak gitu cepet tau, masih biasa aja guys. Cepet banget. Karena mungkin dulu udah biasa ini ya, jadi tuh dulu kenapa mungkin aku suka ngomong cepet, bukan ngomong cepet, padahal sebenarnya menurut aku tuh itu biasa aja, cuma mungkin kayak kalau orang dengar cepet ya. Dulu tuh waktu di sekolah sering dipanggil buat baca, ngerti gak sih, kayak dulu kan masih pakai buku, kalau sekarang kan udah enak ya, udah pakai apa-apa tuh udah pakai online gitu. Nah kalau dulu waktu masih di sekolah itu kan pakai buku. Terus misalkan nih mau, wah aku dapet light stick, wow lucu sekali dari Kak Dior. Halo Kak Dior, terima kasih Kak. Oke lanjut. Nah dulu tuh waktu aku sekolah, aku tuh sering bukan aku juga sih ya, maksudnya kayak orang-orang pasti sering ditunjuk buat baca. Jadi misalkan nih baca satu paragraf, terus habis itu kayak misalkan coba Jesslyn baca gitu, baca yang bagian ini bab 4 gitu. Terus jadi aku tuh harus baca, dan bacanya itu banyak guys, kayak harus satu bab gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak kalau misalkan kita ngomongnya lama-lama, ngerti gak sih, kayak makan waktu. Terus kayak orang kan juga males gitu, karena mereka udah punya buku sendiri, jadi mereka tuh sebenarnya bisa baca sendiri gak sih guys sih. Kalau misalkan aku lama-lamain tuh jadi makin lama, ngerti gak sih? Jadi ya harus bacanya kayak jangan lama-lama, itu kayak gitu. Mungkin itu juga salah satu faktor gitu ya, kenapa jadi ngomongnya cepet lancar gitu, kayak gitu. Lightstick lagi lucu banget. Dari Kak Angel, halo Kak Angel. Kak Angel selalu ada tau. Halo Kak Angel. Aku kalau ngomong cepet malah belibet. Iya kadang-kadang kalau terlalu cepet jadi belibet gak sih? Aku tuh sebenarnya biasa aja guys, sumpah beneran deh, biasa aja. Apa tuh di belakang? Di belakang adalah shadow aku sendiri guys. Lihat deh, makanya lucu, aku tuh suka pakai lampu ini karena kayak ada shadownya. Jadi aku kalau misalkan kasih love, lihat, yang kasih love ke kakaknya ada 2. Ngerti gak sih? Ya ampun parah. Tapi kan soalnya mukaku juga tetap kelihatan gitu kan, jadi aman guys. Semangatin dong buat besok ujian. Semangat Kak Nachwa, semangat kakak, pasti bisa. Kok malah nonton SR aku bukannya belajar? Nggak apa-apa, biar aku menemani gitu ya, kakak sambil belajar, aku tapi tetap dengerin SR aku ya guys, asik. Tiba-tiba shadownya gerakannya beda, widih. Jadi ini ya, jadi horor ya. Mohon maaf deh, aku nggak bisa ditakut-takutin kayak gitu. Jujur aku bukan tipe orang yang gampang ditakut-takutin gitu sih. Kayak malah kalau semakin aku ditakut-takutin, aku malah semakin nggak ini, ngerti gak sih? Kalau misalkan orang nggak ngomong, nah itu baru lebih kayaknya ada sesuatu, ngerti gak sih? Kalau misalkan masalah yang horor-horor gitu ya, kalau misalkan orang kayak malah makin takut-takutin tuh, jadi malah kelihatannya tuh makin kayaknya dia buat dia menjadi-jadi gitu loh. Kalau misalkan orang udah diem nggak ngomong apa-apa, nah itu baru serem, ngerti gak sih? Aduh parah. Suka film horor gak Ci?
biasa aja. Cuman kalau bisa milih ya sebenarnya nggak perlu, nggak nonton juga sih gitu. Cuman dulu waktu aku masih sekolah, entah kenapa ya, entah mungkin masih namanya juga anak-anak gitu ya, masih mencari jati diri gitu, masih suka untuk menantang diri sendiri. Jadi tiap kali aku pergi sama teman-teman aku, kalau ke bioskop itu selalu nonton film horor. Aku tuh juga bingung gitu, kenapa guys? Aku tuh kayak bener-bener semua film horor aku nonton, mulai dari yang apa ya, dari Conjuring kayak semuanya nonton, The Nun nonton semuanya dua-duanya, terus dari yang terkenal sampai nggak terkenal nonton semua guys gitu loh. Danur waktu itu nonton, terus Danur tapi serem banget sih, itu film Indonesia itu bagus banget sih, maksudnya buat wah itu bagus sih, kalian harus nonton guys kalau ada yang suka horor-horor gitu ya. Itu soalnya serem itu kayak, tapi itu seremnya serem bagus gitu loh, bukan yang, ngerti gak sih? Ya harus nonton deh guys gitu. Terus itu tuh bener-bener kerasa banget, kayak kental. Itu kan karena itu ceritanya kayak di desa gitu kan, kental kayak apa ya, iya kental itu loh, kental iya apa sih, aku ya gitulah guys, kalian tau lah maksud aku apa begitu. Banyak iya dari hal bahkan yang nggak ya, maksudnya bahkan yang nggak terkenal pun apa ya, kayak apa ya, aduh aku lupa deh kalau misalkan disebut satu-satu, udah lama ya guys. Apa namanya, udah sampai lupa aku. Tapi kayak kalau di apa namanya, kalau disebut satu-satu sampai terlalu banyak guys, karena aku tuh jujur nggak suka jump scare sebenarnya. Tapi tuh teman-teman aku tuh selalu, entah kenapa mereka tuh kayak suka deh, aku tuh juga bingung gitu loh. Mereka tuh pokoknya tiap kali hari nonton apa, padahal ada nonton yang kartun atau nonton yang biasa aja gitu, tapi mereka pilihnya itu malah yang horor gitu loh, ngerti gak sih? Dan kalau misalkan semuanya udah pilih itu kan kita mau nggak mau harus ikut, ngerti gak sih? Karena aku tuh apa namanya, kecempet gak sih guys? Karena yaudah kayak semuanya udah ya beli, masa aku nggak ikut beli gitu, masa aku nggak ikut nonton sendirian gitu, aku juga harus ikut nonton dong, kayak masa aku sendiri, jadi kayak mau nggak mau gitu loh. Aduh capek sebenarnya kalau masalah film horor ya, aku kita ngomongin film horor, yang aku takutin itu bukan ke kayak scene-nya, bukan yang kayak adegannya, tapi aku tuh lebih takut ke suaranya, karena aku tuh nggak gitu suka suara yang gede, yang suara gede banget, apalagi yang kayak suara jump scare. Kalian ngerti lah ya, kayak suara jump scare tuh kayak gimana. Nah aku tuh nggak suka yang suara-suara kayak gitu, pokoknya suara gede itu aku kurang suka, jadi tuh makanya aku tuh kalau film horor tuh nggak sukanya itunya, bukan masalah kayak, kalau masalah lihat adegannya sih kayak oh ya udah biasa aja gitu loh. Iya sebenarnya kalau dipikir-pikir, film horor itu seremnya gara-gara suaranya gak sih? Ya gak sih? Maksudnya coba kalian nonton film horor nih, tapi dimatiin suaranya, nggak serem. Maksudnya kayak oh ya udah biasa aja, ngerti gak sih? Kayak sebenarnya bikin serem itu tuh sound effect-nya guys. Oh my god, ini juga aku baru sadar sih, terus aku memberikan fun facts kepada kalian. Iya, kalian coba deh nonton film apa mungkin yang paling terserem gitu, terus kalian matiin filmnya nggak dinonton. Maksudnya matiin suaranya gitu, terus udah deh apa namanya, bakal nggak serem gitu loh. Jadi nggak seru, iya nggak ada esensinya. Tapi ya ada juga orang yang bilang kenapa nonton film, maksudnya buat apa nonton film horor kalau buat ditakut-takutin. Maksudnya kayak kita kan keluar duit untuk membeli untuk ini ya, untuk nonton gitu ya, kenapa harus mengeluarkan uang untuk menakuti diri sendiri? Itu juga jadi sesuatu hal yang ini sih, yang kayak bener juga gitu ya kalau dipikir-pikir. Kenapa ya orang suka menantang diri sendiri? Kayak kenapa lu keluarin duit buat nakut-nakutin diri lu sendiri gitu loh. Parah banget. Sama kayak main Histeria di Dufan, aku nggak pernah main Histeria, kayak aku nggak berani sih, itu udah terlalu too much guys, itu udah di luar level ketakutan aku. Kayak aku tuh nggak bisa di Histeria. Kalau di Dufan tuh yang aku nggak main tuh Histeria tuh gini kan, yang suk gitu kan, yang lurus itu tuh suk gitu.
aku nggak bisa itu. Tapi kok Halilintar aku masih main. Kalau pokoknya apapun roller coaster, mau serem-seremnya muter-muter terus, aku masih bisa. Roller coaster nggak gitu serem sih menurut aku. Kalau misalkan yang masalah jantung gitu ya, karena kalau histeria kan mainnya duk, udah itu kan jantungnya tuh apa ya, kayak copot tuh gak sih, kayak ketinggalan di atas tuh gak sih. Nah itu aku nggak bisa. Kalau misalkan masalah roller coaster kan yang yang kayak kebalik, kayak misalkan di apa sih namanya, di Halilintar gitu kan kebalik kan, ada yang kebalik, kita kebalik, jadi kepalanya kayak di bawah gitu. Itu masih kayak oke, kayak jantungnya masih stay di sini gitu. Kalau histeria kayak aku udah, kayak jantungnya udah hilang, nggak tahu kemana gak sih guys. Iya, nyawa masih di atas, badannya udah turun gitu loh. Itu meresahkan sekali sih guys, nggak bisa. Kora-kora enak tahu, ih aku suka buat. Oh ya, tapi kora-kora juga jantungnya kayak stay di sisi waktu itu sih. Oh jadi kalau misalkan di Dufan, aku nggak tahu ya. Oke, jadi ini juga sebuah fun facts ya guys. Jadi dulu aku di Dufan waktu masih sekolah, aku saking seringnya ke Dufan, aku sampai bikin annual pass Dufan, tau gak sih. Jadi biar aku tuh bisa ya seminggu 2 kali atau 3 kali lah ke Dufan gitu loh. Ini emang anak gabut, anak sekolahan. Gimana, jadi itu dulu tuh, karena kalau di Indonesia maksudnya kayak kita kan di Jakarta gitu ya, di Jakarta nggak ada yang lebih dari Dufan gitu loh. Maksudnya kayaknya arena apa sih namanya, arena bermain wahana gitu nggak ada yang lebih besar dari Dufan. Dufan ada yang paling gede kan, dan yang paling gede dan paling banyak paling banyak apa sih, yang paling bisa, yang paling bisa seru gitu loh, ngerti gak sih, yang sama teman-teman. Kalau misalkan kita kayak ke apa ya, kayak Universal Trans Studio tapi di Bandung, gak ada di Jakarta. Masa ke Bandung tiap kali mau pergi ya, maksudnya kayak apa ya, kayak iya pokoknya dia di Jakarta itu yang paling gede adalah Dufan gitu loh. Jadi kayak mau nggak mau ya ke Dufan gitu aku sama teman-teman aku, dan sebenarnya seru karena Dufan tuh gede banget kan. Jadi tuh aku sampai bikin annual pass itu dulu buat Dufan. Itu seminggu tuh bisa kayak 2-3 kali gitu ke Dufan. Nah terus habis itu apa namanya, aku tuh mainin semuanya kecuali Histeria. Tornado tuh yang mana ya, aku lupa deh. Tapi Tornado aku gak pernah main deh, aku lupa. Kayak cuma itu 2 deh. Tapi sekarang ada yang baru lagi tau guys, aku lihat. Waktu itu aku pernah sempet pernah gak ya, aku lupa deh. Ya kayaknya ada yang baru lagi gak sih. Pokoknya itu Dufan guys, Dufan tuh seru. Aku mau, kalau gitu aku mau rate mainan di Dufan yang paling seru apa. Menurut aku yang paling seru adalah Perang Bintang. Sumpah, ini apa namanya, mainan anak-anak penakut seperti saya gitu ya, mainnya Perang Bintang. Ada yang tahu gak sih? Karena sekarang ini kan, apa namanya, Perang Bintang kayak udah nggak ada ya. Aku lupa deh. Iya kayak Perang Bintang udah nggak ada deh sekarang, atau masih ada, aku nggak tahu. Cuman kenapa aku suka Perang Bintang, karena dingin tempatnya. Itu aja sih. Karena kalau dulu kan pasti kita pergi ke tempat yang kayak gitu masih siang kan, nggak mungkin kita pergi sore udah pada tutup gitu loh guys. Jadi kita pergi siang. Nah abis itu panas dong, apalagi kita kan kayak jalan-jalan terus gitu kan, kayak kemana-mana terus panas. Jadi paling enak itu adalah pergi ke tempat-tempat adem, kayak contohnya Perang Bintang, Hello Kitty. Itu pokoknya ada yang adem-adem, yang sebenarnya nggak ngapa-ngapain isinya itu tuh. Ice Age juga seru banget, dingin banget parah. Tapi dulu sih aku udah nggak pernah sekarang, aku udah nggak pernah kesana lagi sekarang. Dulu waktu zamannya ya, waktu masih sekolah. Rumah hantu, di sana nggak ada rumah hantu tahu? Emang ada? Gue tahu. Tapi seumur umur kayak aku nggak pernah ke rumah hantu deh. Pernah gak ya? Aku tuh pernah, tapi ini
pokoknya aku tuh ke yang apa sih namanya, escape room. Ya. Aku kalau ke escape room sering dulu juga. Iya, kenapa dulu aku sangat adventurous ya, kemanapun gitu, ya ampun. Iya, dulu aku sering banget ke escape room. Emang anak-anak itu suka menantang diri sendiri, saya juga bingung gitu loh. Ya kan, kenapa gitu loh. Aku tuh dulu suka ke escape room banyak, karena escape room itu bukan jadi tuh kalau misalkan kalian nggak tahu, escape room itu tuh ada cerita, dia tuh punya cerita sendiri. Jadi misalkan hari ini ada misalkan hari ini ada 3 cerita, terus 3 cerita itu nanti beda-beda. Ada yang satu cerita misalkan yang misalkan ya sesi 1 gitu, jam 1. Nah itu tuh pokoknya cerita kayak kalian itu harus cari treasure gitu loh. Nah jadi tuh temanya yang lebih ke nanti kalian kayak di suatu tempat, kalian tuh harus cari tahu teka-tekinya gimana nih, cara menyelesaikan misi biar kalian bisa keluar dari room itu, ngerti gak sih? Jadi tuh room itu udah banyak pintunya, kayak tiap kalau kalian mau buka pintu tuh kalian harus mengerjakan misi dulu gitu, dan dikasih durasi. Misalkan durasi cuma 2 jam. Kalau misalkan kalian nggak bisa nyelesain misi ya semuanya dalam waktu 2 jam, ya udah selesai. Ya udah akhirnya ya masih gitu keluar, iya kak udah selesai waktunya, ya gitu aja sih, sudah keluar. Tapi kan sedih, ngerti gak sih guys? Kayak udah bayar mahal terus kayak ya nggak selesai misi, kayak ada sedikit kecewanya lah gitu guys. Tapi kayak ya udah. Terus yang room kedua ini tentang horor. Jadi ceritanya misalkan ya kayak ceritanya tentang horor, kayak kesannya kayak di rumah hantu. Tapi di rumah hantu itu kan kalau misalkan kalian ke rumah hantu biasa ya cuman masalah ditakut-takutin doang kan, kalian lewatin aja gitu. Nah kalau kayak semacam escape room gitu, kalian harus menyelesaikan misi juga gitu loh. Misalkan ada pintunya ada banyak. Nah kalian tuh tiap kali mau lewatin pintu itu kalian harus nyelesain misi. Kayak misalkan harus jawabin apalah, harus pegangin apalah, harus ngecari kode apalah. Nah kayak gitu guys. Itu juga. Terus ya kayak gitulah pokoknya, intinya kayak gitu. Jadi seru, dan kayaknya tuh tiap minggu kayak beda-beda gitu ya ceritanya. Makanya dulu aku sering ke kayak gitu sama teman-teman aku. Seru tau. Kalian harus cobain guys. Begitu. Terus apa lagi ya? Dulu tuh pernah aku cerita, ini jadi cerita-ceritaan ya guys. Nah dulu tuh aku pernah waktu yang aku di escape room itu, pas aku hari itu milih sama teman-teman aku milih yang yang serem. Itu bahkan ceritanya apa ya judulnya? Nggak, judulnya Lawang Sewu. Nah kalian kalau udah tahu kan Lawang Sewu kan emang tempat yang ini kan, tempat yang serem gitu kan. Ini boleh gak sih maksudnya ngomongin yang serem-serem? Maaf ya guys, tapi nggak serem juga sih, maksudnya aku cuma ceritain pengalaman aku doang dulu gitu. Ya pokoknya gitulah. Ini malam Senin, it's okay. Sebenarnya gak ada hubungan, cuman ya udah, maksudnya aku cuma ceritain pengalaman aku doang dulu ya gitu, bukan buat nakut-nakutin kalian guys. Tenang kok, it's okay. Nah abis itu dulu aku pernah sempat milih yang itu, yang judul Lawang Sewu itu. Jadi ceritanya tentang serem. Jadi ceritanya kayak misalkan aku sama teman-teman aku itu nge-stuck di Lawang Sewu. Dan gimana caranya aku biar bisa keluar dari museum itu dengan cara menyelesaikan misi-misi. Kayak misi-misi beda-beda gitu kan. Terus bener-bener semuanya setakut itu. Kayak tau gak sih, selama ada di situ kan kayak dikasih waktu 2 jam atau berapa jam ya, pegang-pegangan tuh gak sih, kayak main-main yang kayak gini ya, kayak pegang-pegangan itu satu sama lain kayak di belakang, kayak gitu. Udah lu aja kakak, lu aja, ngerti gak sih, yang kayak udah lu duluan jalan tuh, nggak mau kayak ngerti gak sih yang kayak gitu.
aduh parah banget kayak gitu guys. Terus kayak akhirnya ya udah biasanya kayak hobi pas siapa duluan yang di paling depan, karena yang paling serem itu adalah kalau misalkan yang kayak lagi uji nyali gitu, yang paling serem yang di paling depan atau nggak di paling belakang gak sih guys? Ya gak sih, biasanya kayak gitu. Yang paling menantang maut adalah kalau nggak paling depan paling belakang, karena kalau paling belakang ya nggak tahu di belakang lu ada siapa. Kalau misalkan di depan ya nggak tahu nanti bakal ngeliat apa gitu. Kalau di tengah tuh paling aman gitu ya gak sih. Nah makanya semuanya berbondong-bondong ingin di tengah, tapi kan ya kita harus ini ya apa namanya, jangan pon ya guys. Terus kayak ya udah habis itu nah terus untung pas aku kayak dapet di 2 terakhir, seinget aku ya, aku juga udah lupa, maksudnya lupa inget, kayak aku di 2 terakhir, jadi kayak masih agak aman lah gitu, walaupun sudah dak dik duk der sih. Nah terus habis itu ya udah tuh ya udah kayak kita lewatin. Terus kan kalau misalkan kayak gitu semuanya gelap dan sempit, karena kan emang ceritanya kayak lagi nge-stuck di suatu tempat yang kayak kecil ya, maksudnya kalau makin sempit kan makin serem gitu ya. Terus kayak ya udah tuh semuanya kayak pegang-pegangan, terus kayak aduh cepet gitu kan. Terus kayak karena tuh seremnya apa ya kalau di tempat begituan, bukan karena masalah kayak kadang-kadang tuh ada jump scare, kayak maksudnya emang bener-bener tiba-tiba kayak muncul sesuatu, maksudnya kayak ya dari sana ya gitu ya, bukan muncul beneran, ada muncul sesuatu. Dan yang lebih menyebalkannya lagi, kalian tuh harus menyelesaikan misi gitu gak sih, kayak kalian tuh harus, kalian bayangin kalian lagi serem-seremnya, lagi ditakut-takutin, terus kalian tetap harus mikir, ngerti gak sih? Kan kalau misalkan lagi serem-seremnya nggak bisa mikir ya guys, kayak ini mau gimana gitu ya kan, nggak bisa mikir gitu loh, sementara kalian harus mikir. Nah itu yang bikin susah. Nah terus waktu itu yang waktu itu aku paling inget ya, aku pas dapet misinya itu adalah pokoknya 3 orang harus mencar. Wah bayangin guys, lagi seserem itu pada saat yang sangat mencekam itu, terus harus mencar. Jadi kayak yang biasanya selalu kayak bareng-bareng disuruh mencar, jadi emang misi itu kayak gitu, mencar. Oh mungkin ada yang baru join, belum tahu ya guys, aku lagi ceritain pengalaman masa lalu aku waktu lagi dulu aku di escape room gitu, main escape room. Oke aku lanjut ya. Nah terus habis itu aku tuh lagi main ini misinya itu adalah disuruh mencari, kayak misalkan aku lupa sih aku berapa, misalkan berenam gitu. Nah abis itu ini disuruh misalkan 3 gitu. Nah terus tapi semuanya orang itu 6 orang itu harus melakukan sesuatu. Kadang-kadang kan bisa kan gini guys, kalau di satu kelompok yang mikir yang kayak brain itu biasanya cuma 1 orang atau 2 orang, yang mikir yang lain tuh cuma hai doang ya gak sih, biasanya kayak gitu. Nah kalau misalkan ini dia harus semuanya mikir, jadi semuanya orang tuh harus melakukan sesuatu. Terus pas aku dapet yang pokoknya harus megangin sesuatu, kayak megangin tombol gitu, harus dipegangin terus sambil ngapain nih? Oke harus pegangin doang sih. Cuman itu pas lagi serem-seremnya, karena itu backsoundnya lagi gede banget. Terus suara orang nangis. Bayangin udah males banget suara orang nangis ya kan. Suara orang nangis terus habis itu suara orang tawa, ngerti gak sih? Abis nangis ketawa gitu, jadi kayak aduh udah males banget kan. Apalagi aku nggak bisa yang suara gede-gede gitu kan, dan itu suaranya gede banget gitu. Jadi aku tuh selama di sana tuh aku selalu kayak gini. Cuman karena aku pas dapetnya misinya adalah harus memegang sesuatu, jadi tuh aku nggak bisa kayak gini terus, ngerti gak sih? Kalian tuh harus pegang pakai 2 tangan. Wah kalian nggak tahu seberapa menderitanya itu. Ya ampun parah, bener-bener kayak semenderita itu, karena kayak suaranya gede banget. Terus aku nggak suka suara yang gede kayak gitu. Terus suaranya juga kayak meresahkan ya, kayak ketawa terus nangis, terus kayak harus pegangin itu terus sampai berapa menit ya, 5 menit ya. Sebenarnya cepet sih, cuman kan ya kalian bayangin di dalam situasi itu berasa kayak 10 jam guys. Gitu sumpah parah. Kayak gitu sih, itu yang bikin meresahkan. Kayak jantungnya tuh dibuat senam gitu loh. Halo, maaf telat, baru pulang nyari berkah. Nggak apa-apa kak, it's okay. Yang penting join SR ya gak sih?
deh. Aku hari sampai jam 20.50 gak? 20.50 gak sih guys? So aku masih mau lanjut kerjain tugas. Hehehe. Tanggung sih ya, tanggung ya. Ya udahlah ya. Nah, kita aku pengen ini deh, aku pengen kayak challenge SL tiap hari gitu segaya. Besok ya aku nggak bisa. Oh besok siapa yang ketemu aku di video call? Yeay. Hai, see you besok. See you besok jam 4, jam 4.30 dan jam 6. Mantap. Oke. Aku akan menjawab 2 pertanyaan terakhir. Coba ya kita cari pertanyaan apa yang akan aku jawab. What is your favorite ice cream flavor? Paling suka es krim rasa apa? Oke, ini ada kan kalian udah berbuka ya, jadi oke ya, kita ngomongin makanan. Es krim yang paling aku suka yang simpel-simpelnya sih. Aku suka aku suka green tea paling suka. Terus kedua itu di juara kedua ada vanilla, ya gak sih? Semua kalian tim vanilla atau coklat? Biasanya orang kan biasanya suka ini ya. Kalian tim vanilla atau coklat gitu? Aku sih vanilla ya. Aku nggak gitu suka coklat. Iya. Atau aku tuh paling suka green tea. Cokomin juga enak. Aku tuh bingung kenapa orang-orang pada gak suka cokomin sih. Kayak pada bilang kan, ini cokomin gak enak. Aku dapet diskon. Mantap. Ada di Kak Dharma 242. Makasih kakak. Wih, diskon 2 kali. Mantap. Aku kayak aku tuh bingung gitu, kenapa pada gak suka sama cokomin. Padahal cokomin enak. Gak tau ya, menurut aku sih enak. Aku sih suka. Bahkan aku kalau disuruh coklat atau cokomin, aku pilih cokomin. Ya sih. Mati lagunya. Udah habis, ya ampun. Udah sejam soalnya. Wow, kita udah hampir sejam guys. Makanya sudah habis lagunya. Aku mau pasangin, tau gak, OST Ghibli. Kalian nonton gak sih Ghibli? Ini random banget ya. Kalian nonton gak sih Ghibli? Aku tuh paling suka animations Jepang, gambarnya ya. Ghibli tuh kayak paling estetik gak sih? Kayak bener-bener semua movie produsen dari mereka tuh bagus-bagus banget, parah. Kayak estetik banget gitu. Terus lagunya enak-enak, ya gak sih? Lagunya enak-enak. Ini juga enak. Ini tuh dari ini gak sih, Spirited Away? Aku lupa. Spirited Away aku nonton tuh 10 kali, 15 kali kali, ya ampun. Karena itu juga salah satu Ghibli yang paling terkenal lah kayaknya. Pokoknya itu sering ada di TV juga, makanya aku nonton terus, parah. Terus itu apa, Totoro. Aku dulu punya kayak sampai sekarang sih masih ada, cuman aku udah nggak tahu ditaruh di mana. Boneka Totoro segede ini, gede banget. Sekarang udah hilang. Totoro tuh lucu banget, parah. Aduh, bonekanya gemesin banget. Wih, ada Kacan. Katanya semangatin dong masuk ujian. Yeay, semangat kakak, pasti bisa. Jangan lupa belajar juga ya kak. Karena kayak kalau doa saja tidak cukup, perlu juga dengan konsistensi. Siap. Dia pengen jadi princess ya. Siapa sih nggak mau jadi princess? Tapi fun fact tentang aku juga,
princess yang paling aku suka tuh Mulan. Maksudnya aku tuh suka karena aku suka storyline-nya. Kalau misalkan, masa aku nggak mendiskriminasi princess-princess lainnya ya. Princess-princess lainnya juga keren dan memiliki storyline-nya bagus. Cuman kalau Mulan itu dia satu-satunya yang paling apa ya? Dia yang kayak paling empowering woman banget gitu loh. Dia yang papinya sakit, dia yang gantiin papinya gitu, gantiin ayahnya buat jadi ini, buat jadi soldier gitu-gitu. Itu yang bikin aku kayak wow, itu keren banget sih, parah. Aku juga dari semua princess aku paling suka Mulan. Kalau waktu dulu kan kalau waktu masih kecil nggak ngerti kayak gitu-gituan kan, maksudnya kayak nggak peduli sama storyline-nya, nggak peduli sama maksudnya kayak pribadinya gitu-gitu. Jadi aku tuh paling suka Aurora gitu. Walaupun Aurora juga sebenarnya sedih sih, kayak dia harus tinggal jauh dari mama papanya ya kan. Tapi setelah kayak beranjak dewasa takut menjadi dewasa, takut apa sih beranjak dewasa, lagunya lupa. Oke, gitulah guys pokoknya. Nah, aku suka Hapa Mulan gitu karena bagus ceritanya, saya suka sekali, parah. Jadi aku tuh kayak ingin menjadi Mulan. So ini keren banget, parah, tau gak sih, hebat. Tapi kalau misalkan di real life kayak nggak mungkin deh. Kayak dari kalau dia kan kalian tau gak sih cerita Mulan? Kalau Mulan itu dia terakhirnya baru ketahuan kalau dia ternyata dia cewek kan. Kalau misalkan di real life kayak nggak mungkin deh, pasti ketahuan gak sih dari awal? Karena apalagi itu kan kayak soldier gitu ya, kayak prajurit itu kan ketahuan gitu, kayak pasti yang kayak bener-bener laki banget gitu, kayak nggak mungkin nggak ketahuan kalau misalkan dia cewek gak sih gitu loh. Kalau di ceritanya kan dia ketahuannya terakhir gitu loh, padahal kayak kalau di real life dari awal juga udah pasti ketahuan gak sih kayak dia cewek gitu. Apalagi kayak pertama dari suaranya, suara ngebas sih kayak pasti tetap kelihatan gitu ceweknya. Spirited Away lucu banget, gemes segala studio Ghibli punya movie itu bagus-bagus. Suka film action nggak Ci? Film action suka, tapi kalau misalkan yang full action juga suka sih. Ya suka-suka aja sih. Berasa di negeri dongeng back soundnya, iya. Bener juga, ini biasanya lagi kayak di taman-taman, lagi nari-nari sama tikus, ya gak sih? Terus kayak tikusnya bisa ngomong. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kalau di kartun-kartun lucunya, kalau di kartun-kartun itu binatang-binatang bisa ngomong ya. Bayangin deh kalau di real life binatang-binatang bisa ngomong, serem kalau pikir-pikir ya gak sih? Aduh, kayaknya kalau misalkan kayak tiba-tiba kucing aku ngomong atau anjing aku ngomong, aku ngibrit deh, kayak itu siapa? Ya langsung ngibrit, lari. Gak sih? Nari sama tikus. Iya tahu, kayak gitu, kayak Cinderella aja teman-temannya tikus. Ya gak sih guys? Kayak tiba-tiba gitu, biasanya kan nyamuk gitu atau enggak kayak cicak gitu tiba-tiba ngomong, kan serem guys. Tikus gitu ngomong, saya sih kabur ya. Ini kayak terlalu ini gak sih? Oke, kita kok mati lagunya? Iya, kelinci ngomong ya lucu juga sih, cuma kayak tetap aja gak sih guys, kayak lumayan ya, masih kayak bayangin aja gitu, kayak hewan gitu tiba-tiba ngomong gitu kan. Ya aku dapat light stick lagi. Wow, dari Kak Angel. Terima kasih Kak Angel. Iya, lucu sekali. Light stick 2. Film Ice Age malah gajah bisa ngomong. Iya, makanya kalau kalian lihat kartun-kartun tuh kebanyakan semua binatang bisa ngomong kan. Kalau di real life, kalau pikir-pikir serem tahu.
Widih, halo Kak Alia. Namanya keren, Alia. Lurus, itu apa sih, kayak lurus gitu ya, chillin. Ini asik. Halo kakak. Iya, bahkan tuh mamut, bener. Itu mamut. Iya, aku tuh pengen lihat mamut tahu di real life kayak gimana ya mereka kalau di real life. Jadi penasaran. Aku tuh pengen ngelihat mamut, dinosaurus, T-Rex. Pengen tahu. Tapi bahaya ya. Emang bahaya? Bahaya sih. Tapi katanya ya guys, kalau konspirasi teori ada tahu mereka tuh sebenarnya tinggal di bawah laut gitu. Tapi yang itu ya, apa namanya? Megalodon. Ya gak sih? Megalodon paus. Apa sih? Yang itu, yang dinosaurus yang tinggal di dalam air itu loh. Apa namanya dalam air? Liopleurodon. Buset namanya. Itu dinosaurus laut terbesar sepanjang masa guys. Wow, bayangin deh kalau misalkan dia masih hidup. Tapi harusnya enggak sih. Cuman katanya konspirasi teori bisa jadi masih ada tahu guys. Oke, kita membuka ini ya, kelas konspirasi teori. Iya, namanya susah banget emang. Apa nama? Kenapa nggak dibikin simpel-simpel aja sih? Siapa yang namain? Ajak ribut nih. Tapi kalau misalkan mereka masih ada pun aku nggak kaget sih. Maksudnya kalau misalkan konspirasi teori ya bener, ya aku nggak kaget sih, karena bisa aja gak sih? Ya masih kita kan nggak tahu gitu loh. Apalagi kalau yang laut-laut, maksudnya kita kan sebagian besar bumi kan adalah air. Buset, jadi geografi ya guys ini. Ya sebagian besar bumi kan adalah air kan. Ya kalau misalkan mereka tinggal di perairan yang masih terdalam, yang emang nggak ada, ya maksudnya kayak kita nggak tahu pun ya bisa aja gitu loh, gitu sih. Ih, lucu banget tau, dapat kayak semacam kucing gitu dari Kameki Sedek. Wow, makasih banyak kakak. Itu kayak stiker kucing. Kalau ada beneran mau dipelihara gak Ci? Ya nggak bisa kakak, ilegal kakak. Tapi aku juga nggak mau, tidak berniat untuk memelihara juga sih. Ini lebih pengen melihara harimau gak sih? Harimau tuh lucu tau. Lucu kok. Udah pusing. Lucu. Soalnya aku suka harimau, kenapa? Karena aku suka kucing. Karena kucing itu kan keluarga harimau kan, yang paling kecil. Terus kayak bahkan kucing aku aja tuh mukanya bener-bener sama persis kayak harimau. Karena ada kucing yang mukanya nggak mirip harimau kan. Kalau misalnya kucing aku tuh mirip banget sama harimau, sama persis, cuma beda warna doang, sama gedenya. Jadi tuh aku suka harimau. Gitu. Oh my god, 5 menit lagi guys. Oke. Di aku nge-lag ketinggalan guys. Nggak nge-lag kan. Aku nggak bisa bayangin deh ada yang kayak buaya gitu bisa dipelihara kayak sih. Serem banget tau. Nggak suka. Kayak aku nggak suka binatang yang amfibi deh, kayak buaya, kodok. Karena mereka sebenarnya kalau pikir-pikir mereka adalah hewan yang paling meresahkan. Karena misalkan kayak gini, kalau misalkan ya amit-amit gitu dikejar harimau gitu, kalau misalkan kita berenang di dalam kayak sungai atau apa kan dia nggak bisa ini gitu, dia nggak bisa ikutin. Ya bisa sih, harimau bisa berenang sih, cuma kayak nggak bisa separah, kayak nggak bisa se ini gak sih, maksudnya nggak bisa yang berenang cepet gitu, ngerti gak sih, kayak berenang kecek kayak gak sih. Nah gitu kan, kalau misalkan hewan air ya kita ke darat dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia mati gitu loh, ngerti gak sih. Cuma kayak kalian bayangin kalau hewan amfibi, kalian dikejar sama hewan amfibi, contohnya yang paling bahaya adalah buaya.
nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kalian bisa terbang gitu, ngerti gak sih? Kayak kalau kita lari di darat dia bisa ngikutin terus kalau misalkan lari di air, apa namanya, kalau berenang di air dia lebih cepet gitu loh, dia ikan, ngerti gak sih? Kayak membahayakan. Kalau hiu tuh masih ya, kalau kita lari di darat dia kan nggak bisa, dia mati, ngerti gak sih? Kalau misalkan kayak buaya gitu dia nggak mati gitu loh, dia bahkan dia malah makin menjadi-jadi gitu guys. Itu agak sedikit membahayakan sih hewan amfibi. Untungnya kodok kecil guys, bayangin kok kodok gede. Itu udah serem banget guys. Saya di sini banyak buaya ya katanya, ya ampun. Kalau kamu enggak lah ya, kayak di sini kan kalau di sini kakak-kakaknya baik-baik semua ya gak sih? Aku percaya di sini kakaknya baik-baik semua, nggak ada yang buaya ya gak sih? Kodok Amazon gede loh, iya tahu. Binatang Amazon kalau kalian nggak tahu, binatang Amazon tuh gede-gede guys, serem-serem. Kayak kan dulu aku belajar geografi ya, belajar apa namanya, hewan-hewan. Kayak dulu tuh pelajaran geografi tuh disuruh hafalin dari yang dalam negeri, maksudnya dari Indonesia bahkan sampai luar negeri, kayak hewan-hewan tuh ada apa-apa aja. Jadi tuh bener-bener hafal tuh aku, kayak bekantan dari mana, terus kayak apa, laba-laba yang beda-beda gitu-gitu, pokoknya kayak hafalin gitu dari mana aja. Nah terus habis itu apa namanya, ya kayak gitu, sampai lupa mau ngomong apa. Gitu guys. Iya, ada petanya kayak dikasih gitu, terus kita disuruh hafalin, bisa kayak gitu gak sih? Oh by the way, aku mau kasih fun fact sebelum aku mengakhiri SR ini. Ini fun fact yang sangat berharga loh guys. Kalau misalkan amit-amit gitu di suatu hari ya gak sih, apa namanya, kalian kalau misalkan amit-amit gitu ya dikejar buaya, terus kalau misalkan di darat, yang kalian bisa lakukan adalah, ya nggak mungkin gitu ya kalian dikejar buaya terus kalian berenang di air ya, dia lebih bisa cepet gitu ya kan, yang misalkan di darat gitu, kan dia tetap bisa kan di darat, maksudnya kayak ngejarnya. Nah kamu tuh harus lari zigzag. Iya bener nih jawab, betul Kak Dior. Jadi harus lari zigzag. Kalau kalian lari zigzag dia nggak bisa ngikutin tuh. Kayak sebuah fun fact guys. Cuma kalau kalian udah tahu ya nggak apa-apa. Aku cuma untuk mengklarifikasi aja. Hebat kalian. Cosplay solusinya Lin, ya bisa juga cosplay menjadi buaya. Jadi diajak berenang bareng gitu, disuruh masuk gitu ke sungai ya. Kalau cosplay jadi buaya juga, gimana dong? Emang buaya takut sama apa sih? Kayak kalau misalkan ada beruang, tapi kayak nggak, kayak juga deh, buaya kan juga gede, ya gak sih? Asli sama aja. Oke, kalau gitu karena kita waktu sudah mau habis, aku akan membaca podium. Yeay, aku akan membacakan gift terlebih dahulu sih. Oke, dari gift ada kakak Lamria Yeay, wih. Oke, abis itu selanjutnya ada buat kakak, aku nggak bisa. Ada Kak Vano, wih, makasih banyak Kak Vano. Kak Fahri Sarah Putra, sayang Ashel, wih, makasih kakak. Ada Kak Adam, Kak Isti, Kak Ram, Kak Alfa, Kak Wahyu Ristian, Kak Vira Patricia, sayang Ledwi, di aku juga sayang Kak Vira, mantap. Ada Kak Ryan Yuda Pratama, Kak Aska, Kak Masterlan, Kak Dharma 242, Kak John Sung Hye, Kak Hafiz, Kak Emi Aisyah Siregar, Kak Anzara, Kak Imam Nugroho, Kak Gatot, Kak Meng, Kak Sof, esek balik atau kayak gitu. Oke, ada Kak kok hilang. Oh tidak, oke. Ada Kak, bagaimana saya membaca ini? Kak Onilin, itu juga kan namanya Kak Onilin. Wih, mantap, makasih Kak. Ada Kak Fandimas, ada Kak Ilham Ramde, ada Kak Dior, Kak Hafiz. Tadi Kak Hafiz dah. Kak sebut namaku C.
Ya sebutnya DTSE CCC itu sih bacanya. Ada sama yang terakhir ada Kak Febri Victiano Linma Amor. Widih mantap, makasih banyak Kak. Oh ada ini juga, ada Kak XPLS 31 sama Kak Koko 667, Kak Caca, Kak Maiki Sedek. Widih, makasih Kak. Oke, selanjutnya aku akan membacakan podium. Oke, yang pertama, kita mulai dari kita 15 ya, dari urutan ke-15 guys. Oke. Orang ke-15 ada Tereng, ada Kak Orange Juice for Christy. Widih, ini kakak kemarin juga ada. By the way, aku suka banget lagu ini guys. Kalian tau gak sih lagu ini? Aku mainin piano ya, tahu dulu. Oke, jadi iklan ya. Oke. Ada Kak, oke, di urutan ke-14. Ada Kak hilang. Oke. Ada Kak Jong Sung Hye. Makasih Kak. Ada Kak Iqbalash, Kak Alsa Giape, Kak Ando. Widih, makasih Kak Ando. Ada Kak Ram, Kak Hafiz, Kak Wahyu Ristian, widih, Kak Aska, Kak Onilin. Yang kelima ada Kak Dior, keempat ada Kak Anzara. Yang juara 3 besar. Juara 3 ada Kak Andriana. Yeay. Ada juara 2 ada Kak Dharma 242. Yeay. Sama yang juara 1 Kak Angel. Yeay. Terima kasih banyak Kakak. Widih. Mantap semuanya, terima kasih banyak untuk hari ini. Oh ya, aku mau SS boleh? Oke, let's go SS. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Yeay, sekali lagi gak sih, biar kita selalu 3 kali gak sih guys. 1, 2, 3. Yeay. Oke, kalau gitu terima kasih banyak semuanya. Udah, sampai ketemu di showroom berikutnya ya. Nanti aku kasih tahu di Twitter, tenang aja kok. Bye bye. Love you guys semuanya. See you juga untuk besok yang ikut video call sama aku. Dadah. See you.